Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali di JKDN Podcast. Ya, oke Pak Fajar. Belum selesai. Bentar. Tadi sempat dibahas sama Pak Fajar ya soal notifikasi itu. Itu juga belum selesai. Belum selesai dikupas itu. Itu dulu dibahas itu. Jadi notifikasi tadi itu kan gitu ya. Jadi tadi awalnya dipecah dulu, kemudian politik notifikasi. Artinya rakyat pokoknya ulama ini jauhkan dari rakyat, jauhkan dari keraton. Yeah. Tapi masih terus berdenyut gitu. Di satu sisi kemudian ada golongan priayi. Nah, golongan priayi ini sebenarnya target awalnya priayi inilah yang nanti karena mereka dirangkul oleh Belanda menjadi pegawainya Belanda. Oke. Jadi ada bupati, kita bisa melihat ya bupati mulai dari ujung bahkan ujung barat ya, mulai dari ujung barat sampai ujung timur Jawa itu kan kalau di masa lalu selalu ada gelarnya Raden, Raden siapa gitu ya, Raden Ngabei atau siapa, itu kan semuanya Raden. Oke. Nah, jadi mereka menjadi pegawainya Belanda, menjadi ini sebenarnya mereka ini yang ditargetkan untuk dikristenkan. Oke. Apa itu penyebabnya mengapa masyarakat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya curiga sama orang Jawa? Nanti urutannya ini saya sampaikan dulu. Oke. Makanya kan ya termasuk yang lagi rame sekarang kan beberapa minggu yang lalu rame terkait dengan politik polemik R.A. Kartini. Nah, R.A. Kartini kan anaknya bupati dan istrinya bupati. Jadi memang kalangan priayi inilah yang ditargetkan dikristenkan. Tapi mereka ini tidak mau. Kalau nggak salah itu dulu yang paling terkenal itu ucapannya entah bapaknya Kartini entah suaminya R.A. Kartini ya. Jadi orang Belanda yang dekat dengan dia itu bilang Raden, Anda ini kan sudah sangat dekat dengan kami, sudah ibaratnya kehidupannya udah kayak kehidupan kami, kenapa nggak mau masuk Kristen aja? Apa jawab dia? Kalau nggak salah bapaknya R.A. Kartini kalau nggak salah itu dia bilang gini, lah daripada saya bertuhan 3 tapi hanya boleh beristrikan 1, karena di Kristen itu kan istrinya hanya boleh 1. Mending saya Tuhannya 1 tapi boleh beristri lebih dari 1. Iya kan? Udah. Daripada saya sibuk dengan Tuhan 3 tapi cuma istri 1, mending saya Tuhannya 1 tapi sibuk dengan 3 orang istri. Iya. Ya bukan sesuatu yang salah sih, sesuatu yang salah juga, tapi yang nggak mencerminkan apa ya sosok pejabat Islam gitu. Iya, ya memang waktu itu kan itu. Jadi mereka itu pada akhirnya secara moral, secara gaya hidup ya, dan apalagi kemudian ada proyek ini ya, proyek apa namanya dulu politik etis. Politik etisnya yang tersentuh adalah kalangan priayi ini ya. Ya mereka akhirnya mengalami pembaratan. Ya, pembaratan dan proyek nativisasi itu paling kental di sini di kalangan ini. Jadi mereka tuh diaku-akukan bahwa nenek moyang kita dulu besar di masa Majapahit, Sriwijaya. Pokoknya Islam itu tidak ada lah. Islam itu penjajah, Islam itu kulit ari. Mereka tidak disuruh keluar dari agama Islam, tapi di satu sisi mereka ini ya disuruh agak menjaga jarak dengan Islam itu kolot, Islam ini Islam itu ya pokoknya gitulah. Artinya hanya Islam ritual aja ya. Iya. Dan itu kan nampak banget ya di Indonesia tuh nampak banget di era Orde Baru. Era Orde Baru kan Parto kan priayi. Terus ada satu sang tersisi yaitu kalangan abangan. Kalangan abangan ini banyak dianut oleh orang-orang orang-orang kecil. Jadi mereka ini sudahlah tidak lagi dilindungi oleh priayi karena priayi itu sekarang jadi kepanjangan tangannya Belanda dijauhi santri. Ya mereka juga kehilangan guru mereka karena santri ini kan begitu dekat dengan rakyat sikat. Ya pada akhirnya mereka itu mengembangkan ajarannya sendiri. Mereka menderita karena korban tanam paksa, kan setelah itu dan mereka itu baru mendapatkan apa istilahnya itu kesempatan untuk mengutarakan hak-hak politik mereka itu ketika muncul gerakan sosialis komunis. Walaupun sebenarnya nanti sosialis komunis ini kan pada akhirnya itu kan ada beberapa yang akhirnya mungkin condongnya ke syarikat Islam. Syarikat Islam kan seperti itu juga melakukan edukasi kepada petani. Contoh hari ini ya. Saya tadi sebelum berangkat ke sini itu buka-buka Instagram itu ada statusnya Abdur Arsyad itu ya yang tentang protes kaum petani di Purworejo Jawa Tengah yang
lahan mereka yang itu lahan subur, lahan ini mau diakuisisi, ya, diambil paksa oleh penguasa dan itu akan digunakan untuk tambang. Oke, apakah yang videonya ada mereka demo dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal iya. wakil. Jadi ini masih terjadi sampai sekarang di Jawa itu. Oke. Jadi ini yang kadang-kadang saya juga resah juga. Kenapa hal-hal seperti ini kok belum banyak juga disentuh oleh kalangan aktivis Islam gitu. Aktivis Islam, maka jangan salah kalau ketika ada rame-rame gitu yang muncul itu bendera merah kan. Yeah. Ya ini harusnya ya ini masih terjadi. Jadi apa yang dulu dilakukan Belanda itu sampai sekarang itu terjadi. Jadi ada kalangan elit yang tadi yang dididik oleh pendidikan barat yang mereka itu benci dengan Islam. Ya kita tahu lah kalangan yang mungkin mengaku Islam liberal dan sebagainya. Mereka ini kan orang-orang yang dulu dididik ya, kemudian ada yang mencanangkan, mohon maaf ya, Islam Nusantara itu. Islam Nusantara itu dalam artian nggak usah pakai maaf, nggak usah mohon maaf. Iya. Memang begitu. Iya, Islam Nusantara itu kan ambigu banget itu ya. Artinya di satu sisi memang kita ini seperti itu, tapi di satu sisi ada agenda hidden agent. Iya. Apa agenda? Hidden agent apa kan? Inggris Jawa aja. Jadi ada agenda tersembunyi di belakang mereka itu. Dan itu terjadi. Satu sisi ada kalangan tadi ya, kalangan Islamis yang memang selalu dicurigai. Ya, apapun dicurigai. Mau yasinan dicurigai. Mau dekat dengan rakyat dicurigai. Terus pokoknya itulah bikin sekolah dicurigai. Ya. Mirip zaman Belanda yang melakukan divide et impera. Tetap terjadi itu. Yang makanya kemudian dan di satu sisi ada rakyat tadi ya, ada undangan nikahan dicurigai. Iya, nikah lagi dicurigai. Ya kalau itu beda. Itu beda Pak, itu beda Pak. Saya nggak tanya. Nggak keluar kan. Saya nggak tanya itu Bapak. Itu Bapak sendiri itu yang mempersepsikan kayak begitu. Ganteng titik curigai itu beda lagi urusan rumah tangga. Enggak maksudnya itu tadi ya kita kan ya hari ini kan kita juga melihat banyak fakta gitu. Orang Islam, aktivis Islam, kumpul-kumpul dikit dicurigai gitu. Kan mirip seperti divide et imperanya Belanda yang memisahkan santri dari rakyat begitu. Walaupun nanti ada juga makanya kemudian muncul peneliti macam Gertz ya. Gertz itu yang pernah mengatakan agama Jawa yang mengatakan bahwa agamanya orang Jawa itu aslinya bukan Islam tapi Hindu Buddha. Nah, teorinya Gertz ini nanti ditentang oleh penelitiannya kalau nggak salah ya. Saya itu kadang-kadang kebolak-balik karena namanya mirip pemain sepak bola itu. Robert Muller kalau nggak salah ya. Kalau pemain bolanya Gerd Muller. Nah, ini Robert Muller namanya. Jadi memang peneliti dari Swedia atau Jerman waktu nggak salah. Dia waktu itu dia lama di Jogja melakukan penelitian dan dari situlah kemudian dia bilang sebenarnya dakwah Islam di Islamisasi di Jawa ini hari ini masih berjalan. Yes. Karena gini, walaupun sempat dirusak oleh Belanda waktu itu, kalangan Islam ya, kalangan santri walaupun dipisahkan dari Abangan dan Kejawen, tapi di satu sisi orang-orang Kejawen orang-orang Abangan, mohon maaf ya, orang-orang Abangan dan priai ini, walaupun selama hidupnya mereka ini tidak dekat dengan Islam, bahkan memusuhi Islam, namun di masa tuanya, karena orang Jawa itu memahami bahwa akhir kehidupan yang fase kehidupan yang paling kritis, paling penting, paling kritis itu adalah ketika menjelang kematian. Nah, makanya kemudian kalangan priai dan Abangan ini yang mereka ini tidak dekat dengan Islam, bahkan mungkin memusuhi Islam dalam kehidupannya itu ketika mereka menjelang kematian pasti akan mendekati kaum santri, bahkan mereka jadi santri. Oke. Dan fakta di masyarakat bicara seperti itu. Yes.